Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi bersama dengan Mimin pastinya di channel Cahaya TV. Ya, di sini Mimin akan memberikan ulasan ataupun rangkumannya episode yang semalam bagi kalian yang tidak sempat menonton ataupun ketinggalan. Ya, di sini Mimin akan memberikannya, mengulasnya ataupun merangkumnya dari awal sampai akhir ya. Ya, ketika Intan yang dipanas-panasi oleh Nadia. Ya, pastinya di sini Intan pun akan merencanakan sesuai keinginan Nadia ya guys. Ya, di sisi lain Nadia yang berpakaian sama persis dengan Budita ya. Pastinya di sini Nadia ingin merencanakan sesuatu hal terhadap Dita. Ya, melanjutkan mengenai Intan yang sudah sampai di depan rumah Saleha hingga pada akhirnya di sini Intan pun membawa cairan yang berada di dalam botol dan ingin menumpahkannya tepat di muka Saleha. Namun ia tidak jadi ya guys. Di sini Intan menyadari atas kesalahannya. Ya, sampai-sampai ketika Intan yang mau ketabrak mobil pun di sini Saleha yang tetap masih menyelamatkannya. Ya, pastinya di sini Intan pun merasa menyesali perbuatannya ya guys. Ya, dan ternyata ketika Reza yang sudah keluar dari sekolah, di sini Nadia yang berpakaian seperti Budita hingga pada akhirnya ia pun mengajak Reza dan sepertinya Reza di sini ketakutan karena merasa diculik ya guys. Ya, dan Reza pun setahunya Reza ini adalah Budita yang sudah membawanya dan menurunkannya di perjalanan. Ya, di sisi lain pastinya Nanda pun sangat khawatir bersama dengan Saleha. Mereka anggap di sini Reza hilang. Ya, ketika di sini Nadia yang sudah sampai di rumah dan lagi-lagi ia pun cekcok dengan Budita ya. Sempat saja di sini Bu Heni yang melihat mereka berdua yang sedang tidak baik-baik saja. Namun di sini Nadia sepertinya mengetahui keberadaan Heni yang sedang memantau dirinya. Ya, pastinya di sini Intan yang masih merasa bersalah dan ia pun meminta maaf kepada Saleha ya. Ya, mereka berdua di dalam satu mobil dan sepertinya sedang mencari keberadaan Reza. Ya, di sisi lain Saleha yang sudah sampai di sekolahan dan pastinya bertemu dengan Nando. Di sini Nando meminta pihak sekolahan untuk menunjukkan CCTV. Ya, di sisi lain ada Budita yang sedang bersama dengan Nadia. Di sini Nadia yang sudah mengetahui rencana Dita yang akan mengambil alih mobilnya. Hingga pada akhirnya di sini Nadia pun diturunkan di tengah jalan ya guys. Hingga pada akhirnya Nadia pun menggunakan mobil tersebut dan pastinya di sini Nadia akan dikejar-kejar oleh pihak kepolisian. Ya, Nando bersama dengan Saleha yang sudah memantau CCTV sekolahan dan melihat Reza dibawa oleh seseorang yang mirip sekali dengan Dita. Ya, pakainya berwarna orange dan rambutnya pendek dan pastinya di sini Saleha pun bersama dengan Nando langsung menelpon Dita dan di sini Dita yang tidak tahu menahu hingga pada akhirnya di sini Dita merasa terjebak. Ya, di sini Dita yang sudah menggunakan mobil dari Nadia. Ya, pastinya nanti akan ada sesuatu hal yang akan menimpa dirinya ya guys. Ya, Nadia yang sudah sampai di rumah hingga pada akhirnya dia pun menelpon Intan. Ya, ketika Intan yang sedang bersama dengan Saleha bersama dengan Nando. Ya, di sini Intan mengatakan bahwa dirinya belum siap untuk melakukan rencana terbesarnya terhadap Saleha. Ya, di situ ada Saleha bersama dengan Nando yang mendengar percakapannya. Ya, ketika Dani yang mencari keberadaan Intan tidak ada di kamarnya, pastinya di sini Dani pun khawatir Intan akan melakukan sesuatu hal di luar nalar lagi ya. Ya, namun ketika Intan yang sudah tersadar dan di sini Intan pun mengatakan kepada Saleha dan dengan Nando bahwa dirinya akan membantu mengungkap sesungguhnya siapa Nadia itu ya. Iya, sungguh apes sekali hal yang dialami oleh Budita. Di sini Budita dikejar-kejar oleh pihak kepolisian karena memang di sini CCTV sudah terpantau dan Nando bersama dengan Saleha sudah melaporkannya ke pihak kepolisian. Hingga pada akhirnya di sini Dita yang tertangkap hingga pada akhirnya dibawa ke kantor polisi dan di sini Dita yang menelpon Nadia dan Nadia sangat senang sekali Dita sudah terjebak di dalam rencananya ya guys.
Ya, di sini Intan yang sudah pulang dan pastinya Bu Sukma pun mengatakan bahwa Intan adalah menantu yang baik dan ia pun sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Ya, pastinya di sini ketika Gania yang mendapati ibunya tidak di rumah dan di sini Bu Heni pun mengatakan bahwa Budita yang sudah berada di kantor polisi dan pastinya Gania pun akan merancang sesuatu supaya ibunya bisa keluar dari kantor polisi tersebut ya guys, dan ia pun mencari dan membawa bukti rahasia terbesarnya Nadia dan akan segera dikatakan kepada Nando. Namun bukti tersebut ketika akan diberitahukan kepada Nando, di sini ada Ferdi. Pada akhirnya bukti tersebut pun ya seperti dimakan oleh Gania ya, karena memang di sini Ferdi yang akan memintanya. Ya, ketika Nando yang masih berada di kantor polisi, di sini Dita ya masih saja berpegang teguh terhadap pendiriannya bahwa bukan dirinya lah yang sudah menculik Reza. Ya, pastinya di sini Nadia pun akan sangat dendam sekali terhadap Nadia ya guys. Ya, namun di sini sepertinya Nando pun sudah merasa percaya terhadap Dita bahwa bukanlah Dita yang sudah melakukan hal itu, karena di sini ya Nando pun sudah mendapati bukti pihak kepolisian mendapatkan baju yang sama persis yang sudah berada di jalan dan ia temukan. Ya, pasti di sini Anda pun akan mencari hal yang sesungguhnya. Ya, di sisi lain ada Bara yang disuruh oleh Saleha bersama dengan Saras untuk datang ke makam dan mendoakan ibunya. Dan ternyata ketika Bara yang sudah berada di makam tersebut, ada Nadia yang mengaku-ngaku sebagai putri dari Ibu Rianti. Dan pasti di sini Bara pun tidak habis pikir. Ya, rencana apa lagi yang dilakukan oleh Nadia? Apakah di sini hingga pada akhirnya Bara pun percaya terhadap Nadia yang sudah mengaku sebagai kakaknya? Ya, di sisi lain ada Intan yang bersujud dan memohon ampun dan memohon maaf terhadap Saleha bersama dengan Nando. Ya, di sini Intan yang mengatakan bahwa dirinya dipengaruhi oleh Nadia. Ya, berawalnya di sini Nando pun tidak habis pikir, namun hingga pada akhirnya Saleha pun ya membuat Nando supaya percaya terhadap Intan. Ya, di akhir sinetronnya di sini Bara pun sangat bersedih dan ia pun menangis di pusaran ibunya ya. Ya, di sini sepertinya Bara tidak habis pikir ada masalah baru apa lagi yang akan menimpa kehidupannya dengan kedatangan Nadia tersebut. Ya, kita tunggu saja ya guys. Ya, pasti akan sangat seru dan membuat kita penasaran. Jadi jangan lupa saksikan terus kelanjutan ceritanya ya. Di sini Mimin mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.